A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinir Rasulillah amma ba'd. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, kita lanjutkan kajian kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pintu-pintu yang ada di surga, yaitu orang yang ahli dalam sholatnya dia akan masuk pintu sholat di surganya Allah. Kemudian orang yang ahli jihad, orang yang ahli sodakoh pun sama akan masuk pada pintu sodakoh dan jihad. Melainkan untuk orang yang berpuasa, ahli berpuasa, orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan pintu puasa, melainkan akan masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu Royan yang sebelumnya kita telah singgung, telah bahas, kita sebutkan di akhir kajian pertemuan kemarin. Kita lanjutkan bagaimana penjelasan tentang pintu Royan pada hadis yang ketiga dalam kitab ini, yaitu nomor hadis 1216. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhul minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu pintu yang dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu Royan ini. Bahwa dari Sahli bin Sa'din As-Sa'idi, beliau berkata dari Nabi SAW bahwa sabda baginda Nabi, inna fil jannati, di surga itu, baban yuqalu lahu Rayyan. Diawali dengan kata inna, maka ini menunjukkan ketegasan, ketauhidan bahwa memang betul sesungguhnya di surga itu baban, ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Pada hari kiamat nanti, yang akan masuk melalui pintu Royan itu, masuk ke dalam surganya Allah itu adalah as-shaimun, hanya orang-orang yang berpuasa. Di dalam syarahnya musannif menjelaskan bahwa yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah adalah li bayanil waqi' idza dakhaluha innama yakunu yauma idzin. Ini menunjukkan atau menjelaskan sesuatu peristiwa yang akan terjadi apabila orang-orang yang beriman idza dakhaluha, sudah masuk ke dalam pintu Royan itu, innama yakunu yauma idzin, maka ini penjelasan tentang pintu Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa itu yauma idzin akan terjadi pada suatu hari nanti. La yadkhul minhu ahadun ghairahum yuqalu ayna as-shaimun. Tidak ada yang bisa masuk selain daripada orang-orang yang berpuasa. Dikatakan atau penjaga pintu Royan itu berkata, ayna as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Wa dakhalu fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk pada pintu tersebut, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kemudian musannif menjelaskan fa idza dakhalu ughliqa yang dimaksud qurriro nafyu dukhuli ghairihim, diulangi redaksi bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu itu selain mereka orang-orang yang berpuasa. Minhu ta'kidan, bahwa ini ditunjukkan untuk ta'kidan, penegasan bahwa memang betul tidak ada yang bisa masuk selain daripada orang-orang yang berpuasa. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, selanjutnya kita akan kaji satu hadis lagi, yaitu hadis nomor 1217. Ini masih berkaitan tentang puasa.
Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin, ma min yang dimaksud adalah ma min abdin, yang dimaksud itu tidaklah seorang hamba. Jadi ini ma min yang dimaksud mazidatun listighraqid nafi, menunjukkan kepada kenafian, sesuatu yang tidak. Nanti tidak yang dimaksud akan dibalas dengan pengecualian. Ma min abdin yasumu yauman fisabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa pada suatu hari fisabilillah, di jalan Allah. Abdin yang dimaksud mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dijatuhi hukum taklif. Al-muradu bihi al-jihadu lil kafir, yang dimaksud dengan berpuasa yauman fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa fisabilillah. Maksud yang pertama dalam syarah ini adalah al-muradu al-jihadu lil kafir, atau lil kufari. Mereka adalah orang-orang yang sedang berpuasa melainkan dalam keadaan berperang. Ada banyak perang-perang yang dilaksanakan dalam keadaan berpuasa seperti halnya perang Badar. Nah, waqilal muradu minhu ta'atun lillahi atau ta'atullahi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bukan dalam jihad kepada orang-orang yang kafir, melainkan makna atau maksud fisabilillah yang dimaksud adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min abdin yasumu yauman fisabilillah illa ba'adallahu lahu ta'ala wajhahu. Kecuali, nah maksudnya begini, tidaklah seseorang itu berpuasa di jalan Allah kecuali dia akan dijauhkan oleh Allah, ba'adallahu lahu ta'ala wajhahu, dirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dijauhkan? Yang dimaksud dengan dijauhkan adalah wasigotun limufa'alatin lil mubalaghah. Wasigoh, sigoh bentuk kalimatnya limufa'alatin lil mubalaghah, anin nar, dari api neraka. Jadi akan dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, 70 musim. Nah, 70 musim yang dimaksud muddata siri sab'ina sanatan, sekurang-kurangnya 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya akan dijauhkan daripada api neraka. Wa kuniya anha bil kharif, dikinayahkan bahasanya bukan dengan kurun waktu melainkan dengan musim, karena li'annahu al-tofa fusuliha, ini adalah kata yang paling baik atau yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling halus. Latifun al-tofu, itu artinya yang paling halus. Al-tofu fusuliha, untuk menjelaskan bagaimana kondisi di alam akhirat nanti, itu disebutkan dengan khofir atau dengan musim. Khofir dalam kamus itu artinya adalah musim semi. Lima fihi minal li'atidal, atau di antara al-burudah wal hararah, di antara musim dingin dan musim panas, tengah-tengahnya adalah musim semi. Li'annahu yajri fihil ma fil agsani, karena daun-daun itu mengalir, air-air mengalir di atas daun atau di atas ranting-ranting. Yang dimaksud adalah musim semi ketika setelah musim dingin berlalu sebelum musim panas. Nah, yang dimaksud dari hadis ini yang kedua ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang yang berpuasa, yang berjihad di jalan Allah,
Maka jihad yang dimaksud dalam konteks zaman ini bukan dalam berperang, melainkan jihad melawan hawa nafsu, yaitu untuk ta'atun lillahi atau ta'atullahi, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya puasa, maka Allah akan jauhkan diri kita dari api neraka, anin nari sab'ina kharifan, 70 musim atau 70 tahun sekurang-kurangnya berdasarkan keterangan dari syarah Riyadhus Shalihin ini. Kemudian kalau memang betul kita betul-betul berpuasa di bulan Ramadan, tidak hanya menahan lapar dan dahaganya saja, maka ada satu pintu yang dikhususkan untuk kita, diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, apa? Yaitu disebut dengan yuqalu lahu rayyan, disebut pintu Rayyan. Maka kalau kita betul-betul menginginkan, mendambakan masuk ke dalam pintu Rayyan tersebut, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita harus menjaga puasa kita imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pertimbangan, penuh pengharapan, penuh introspeksi diri bahwa kita betul-betul bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, karena keterangannya jelas, orang yang berpuasa akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya melalui pintu Rayyan yang khusus disediakan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Demikian penjelasan singkat dari dua hadis yang kita kaji pada pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.